Langsung ya Pak. Iya. Siapa nama Bapak? Senangannya aku ya. Nggih. Saya nama Mistaruddin dari Mistaruddin dari Kroya, Raya. RT 2 RW 1. Sudah berapa lama berjualan di pasar ini? Sudah 40 tahun. 40 tahun. Ah, Apa jenis dagangan yang Bapak jual? ya ini kelontrong. Tahu kelontong? Iya. Nggih. Lanjut Pak, nomor 4. Mengapa memilih berjualan di pasar tradisional? Itu memang sudah jadi apa namanya ya, memang sudah jadi kesenangan saya setelah kita punya istri. Punya istri. Dan setelah punya istri ya punya gagasan istilahnya untuk menghidupi istri saya dan anak saya ke depannya. Nomor 5 ya Pak. Ya, Berapa jam Bapak berjualan setiap harinya? kurang lebih jam 8 sampai jam 2. Jam 8 sampai jam 2. Iya. Terus, Lanjut. Bagaimana kondisi penjualan Bapak saat ini? sekarang jualannya sedang lagi, memang ada istilahnya sejak apa ya, corona lah, Sejak corona ada penurunan, ada penurunan. dan ya segalanya lah, apalagi sekarang zaman teknologi Betul. pakai apa namanya itu, Handphone, online. dan mengurangi dari segi pendapatan. Nggih. Gitu. Lanjut Pak, nomor 7. Apakah penghasilan sekarang lebih baik dibanding tahun lalu? Nah, ya lebih baik dulu daripada sekarang. Malah lebih baik dulu daripada sekarang ya Pak. Sebabnya, nah ya itu sama ada kayak gini sih, Online. dan lain pokoknya banyak lain-lain dan sebagainya kayak gitu. Nomor 8 ya Pak. Berapa rata-rata penghasilan per hari? Nah, Kira-kira saja Pak. kira-kira aja Nggih. ya memang ya tidak bisa diungkiri yang namanya. Iya, tidak tetap, Soalnya Pak. tidak pasti sih ya. Iya. Nah, sekarang dapat umpamanya, Nggih. ya memang tidak umpamanya, nyatanya sih kadang pendapatan uangan tiap harinya, Iya. kadang dapat 1 juta, 1 juta. Kadang 500, Kadang 500. kadang 75, tidak menentu lah namanya. Iya. Mau jualan, yang penting kan nggak pasti. Lanjut nomor 9 ya Pak. Dari mana Bapak mendapatkan modal usaha? Nah, yang namanya modal itu dulunya dulu lah ya, Iya. yang dulunya aja ya, mulainya ya. Saya jualan kan dari awal itu tahun 85 sampai hingga sekarang. Dulu modalnya apa ya, Nabung atau bukan nabung, jadi utang ya, utang bank. Setelah utang bank terus ditambahi ya memang kita seorang orang nggak punya sih ya. Nggih. Jadi barang saya yang dulu untuk kawan itu buat modal juga. Oh, Tambahin. nggih. Apakah pernah mengalami kerugian besar? Apa penyebabnya? Ya, kerugian memang itu suatu kelalaian kita ini sebagai seorang kita kan kepada pelanggan itu kan merasa kasihan pada waktu apa ya itu sih nggak besar, cuma kita kasihan katanya dirinya itu buat apa namanya ya, baja lah, itu akan baja itu kan minta ngasih para pelanggan itu. Nggih, diskon. Itu dulunya itu ngasih uang berapa, kita namanya habis 1 juta, terus ambilnya 1,5. Oh, itu nggih. jadi akhirnya ya sudah lama sampai 1 bulan
Nah itu orangnya terus sampai sekarang kan belum Apa tantangan terbesar yang dihadapi saat berjualan? tantangan Tantangannya tantangannya ya memang hari-hari ini memang harganya barang-barang itu melunjak ya. Melunjak. Iya melunjak. apakah kehadiran minimarket berpengaruh terhadap penjualan? Ya bagi saya sih enggak lu Enggak. kalau dagangan seperti ini kan di minimarket kan enggak ada. Iya. Iya. Kalau kalau di minimarket ya mungkin ada yang salah satunya tapi kan jarang lah. Tidak lengkap ya bang. Ya, lengkap seperti perlengkapannya itu ya cuma roti dan sebagainya makanan Ringan, ya. ya ringan ya. Apakah belanja online mempengaruhi pembeli? Ya Jumlah pembeli? juga ya mempengaruhi apa ya memang bagi yang senang online ya pasti harus online aja biar enak Iya. dirasakan karena apa saya saat duduk di rumah sudah ada barang Datang, ya begitu banyak kayak gitu. Bagaimana kondisi pengunjung pasar sekarang dibanding dulu? Lah ya jauh berbeda Pak. Jauh berbeda. Sekarang nah ini Sepi. kan nggak banyak orang. Nggih. Nggak banyak orang beli ya terkadang waktu saat ada orang beli gitu ya ada kayak gitu namanya manusia sih kebutuhannya kan nggak sekarang besok lagi kayak gitu, bisa aja. Apakah pernah berpikir untuk berhenti berjualan? Mengapa? Aku nggak punya prinsip berhenti karena aku masih punya tanggungan anak Ya. dan istri karena tantangan kita ini suatu apa ya tulang punggung daripada seorang bapak. Iya nanti kalau kita berhenti nanti telat makan anak-anak kita. Iya. Gitu. Jadi aku semangat lah Ya. gitu semangat. Apa yang Bapak lakukan agar pembeli tetap datang? Oh ya namanya pun manusia ya cuma percaya kepada Allah yang telah memberikan hidup kita doa ya kita usaha setelah itu menghadapi pembeli itu harus kita dengan tenang dan dengan sabar ketenangan hati jadi dapat apa namanya ya namanya manusia itu kan harus sama pembeli kan harus sopan bisa mendapatkan jadi pakai kepala dingin lah gitu. Apakah Bapak memanfaatkan media sosial untuk berjualan? Media sosial kan seperti HP Iya, kan? kayak seperti Itu memang sejak dulu tidak pernah pakai HP karena yang pakai HP cuma anak-anak. Jadi seandainya apakah Bapak menerima pembayaran digital? enggak tahu. Enggak. Ya. Lain waktu itu transfer. Iya, itu seperti itu. Ya. Bagaimana cara Bapak menarik pelanggan baru? Baru ya itu pakai apa namanya ya sopan Santun. dan bicara yang baik itu. Apakah Bapak memiliki pelanggan tetap? Bagaimana cara mempertahankannya? Ya memang itu pelanggan tetap ya harus selalu barang ada, kalau nggak ada bisa carikan. Apakah pernah mendapat bantuan dari pemerintah? Alhamdulillah belum Bu. Alhamdulillah belum. Dulu tahu mau dikasih saya kan dulu tahu apa ya ada PNEF apa ya saya moto inilah Ya. motor ini nggak bisa kirimkan ke itu kan itu tahu Ya. tapi nggak masuk dianggap kita orang kaya mungkin ya ya bang Bu. Ya alhamdulillah ya nggak apa-apa lah namanya pun manusia udah ada yang atur rezeki dibagi-bagi lah rezeki. Apakah ada komunitas atau paguyuban di pasar niki ini?
Ada komunitas yang namanya keguyuban itu namanya apa ya, KW pasar lah itu. KW pasar membentuk apa ya paguyuban juga ya. Jadi untuk bersih-bersih di jero pasar setiap setengah bulan bisa sebulan bisa gitu. Bersih-bersih lah istilah. Ngatur tenaga kerja itu. Ada yang narik uang sampah, ada yang narik iuran apalah pokoknya gitu. Ya. Apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan usaha? Saya belum. Karena pelatihan itu setelah aku punya istri, punya anak, begitu saya bojo terus langsung iya langsung nggak apa ikut orang terus jadi biar nanti pinter enggak. Tapi begitu itu terus langsung terjun beli kayak gini, saya jual sendiri langsung praktek ya Pak? Iya praktek gitu. Apa inovasi yang pernah dilakukan untuk membangun usaha? Ya namanya inovasi itu kan membangun usaha itu karena duit ya kan, itu membutuhkan duit yang begitu. Ada tambahan biar ada orang beli apa aja, ini beli ini ada, beli ini ada ya kayak gitu ya, palingnya ya utang bank kayak gitu. Apakah ada rencana untuk mengembangkan usaha kedepannya? Insya Allah apa ya, usaha apalah maksudnya itu, apa yang meneruskan itu, generasi penerusnya ada nanti kalau anak-anak sudah lebih dari gede nanti kan aku maju tua ya, generasi penerus jalan gitu. Apa harapan Bapak untuk pasar tradisional kedepannya? Ya kedepannya mah seharusnya ya harus maju, tapi kalau majunya itu harus banyak pembeli. Apa pesan Bapak untuk pedagang muda yang ingin memulai usaha seperti kita ingin usaha? Baginya aku memberi contoh kepada kamu dan semua, kalau jualan yang telaten ya, harus laten, tidak hanya sekedar seperti orang sekolah itulah, baru kelas 1 belum tahu apa-apa, keduanya ketiga kali 1 bulan 4 bulan 5 bulan kan bisa sih, tapi itu harus bertahan tekun lah istilahnya, tekun. Jadi ya sekedar 1 bulan sudah dicoba nggak dapat uang, merasa lah ini itu dan sebagainya, jalani aja. Apa yang membuat Bapak tetap semangat berjualan hingga sekarang? Semangat itu memang sekedar suatu kebutuhan ya, kebutuhan dan istilah kebutuhan rumahnya. Aku masih kebutuhannya punya anak sekolah, masih perlu biaya dan sebagainya kan, baru kita semangat soalnya untuk membiayai anak-anak kita untuk sekolah kayak gitu. Jadi selalu kita ini punya semangat untuk pada anak-anak, suatu contoh daripada seorang ayah didengar pada anak-anak, untuk beri contoh ya, pada anak-anak biar seperti Bapak ini mundur tentang untuk kedepannya, besok sebagai anak pasti seperti saya. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait kondisi pasar? Kondisinya sekarang bagaimana gitu? Sebenarnya lah kayak gini, tidak banyak pengunjung. Ya ada tapi tidak banyak. Terima kasih atas waktunya. Apakah Bapak bersedia diwawancara kembali jika diperlukan? Insya Allah siap. Iya, insya Allah siap. Apalagi sejenis cuma minta wawancara, suatu pengertian daripada orang membutuhkan. Aku pun sering butuh pada orang, saya disiapkan orang kan. Saya dibutuhkan kok nggak mau siap. Yang penting aku bisa, kita siap.